Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mengerjakan sholat. Sudah berapa lama kita mengerjakan sholat? Ada yang sudah 10 tahun dia sholat. Ada yang 20 tahun dia sholat. Ada yang sudah 30 tahun dia sholat. Ada juga yang 60 tahun dia sholat. Tapi teman-teman sekalian, ternyata boleh jadi sholat-sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh jadi pula hanya sebagian dari sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi sholat yang kita kerjakan selama ini sama sekali tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yusalli salata sittina sanah wa ma tuqbal lahu sholah." Ada orang yang sholat, dia sudah sholat selama 60 tahun, satu pun dari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini bukan asal-asalan belaka. Sholat ini bukan untuk cepet-cepetan. Sholat ini bukan untuk balapan. Bahkan ada seseorang pernah mengerjakan sholat, lalu dia mendatangi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang ini kembali mengerjakan sholat. Setelah selesai kembali menemui Nabi SAW, tapi lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Lagi-lagi orang ini sholat, dan setelah selesai kembali menemui Nabi, dan lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang itu mengatakan, "Hanya ini sholat yang aku tahu, wahai Nabi." Maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana sholat yang benar kepada orang tersebut. Akhibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini sudah menjadi rutinitas kita setiap hari. Sholat ini sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari. Kadangkala sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan, kalau kita selalu mengerjakan setiap hari, kadang-kadang kita suka meremehkan, kita suka melalaikan, kita kadangkala tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat itu. Akhibati fillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu kalau selesai sholatnya, dia akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Walaupun dia di shaf pertama, di masjid yang sama, tapi ada yang mendapatkan pahala 1/10 dari sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, bahkan ada yang mendapatkan setengah dari sholatnya. Berbeda-beda pahala orang yang sholat itu sesuai dengan kadar kekhusyuannya ketika dia mengerjakan sholat. Maka akhibati fillah, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk, bisa menghadirkan hati, bisa fokus pada bacaan, fokus pada gerakan kita tatkala kita mengerjakan sholat. Kita tidak terbayang-bayang dengan pikiran-pikiran duniawi ketika mengerjakan sholat. Karena ketika kita sholat, setan itu akan datang kepada orang yang sholat. Dzaka syaitan yuqalu lahu khadzab. Setan itu akan datang. Setan itu pertama khanzab atau khinzib. Ketika orang sholat, dia akan mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah ini. Dia akan diingat-ingat dengan hutangnya, dengan kunci rumahnya, dengan motornya, dengan sandalnya ketika orang itu sholat. Sampai orang itu la yadri kam sholah, tidak ingat berapa rakaat sholat yang sudah dia kerjakan. Maka bagaimana kita supaya bisa menghadirkan hati khusyuk kepada Allah ketika sholat? Tidak mengingat hal-hal duniawi, tidak berangan-angan hal-hal duniawi ketika kita sholat. Yang pertama,
Salatlah seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait orang-orang yang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Salatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah Maha melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah Maha teliti, Maha mengetahui, Maha melihat dengan apa yang kita kerjakan. Orang ketika dia bekerja, ada CCTV yang mengawasinya. Ada supervisor yang mengawasinya, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak berani neko-neko. Begitupun orang yang sholat. Ketika dia menyadari bahwa Allah itu mengawasinya, Allah itu melihat apa yang dia kerjakan, maka dia akan sholat dengan khusyuk, menghadirkan hati, fokus pada bacaan dan gerakannya, tidak tolah-toleh ketika sholat. Yang kedua, seseorang itu akan bisa khusyuk dalam sholatnya ketika dia menyadari bahwa sholatnya ini seakan-akan adalah sholat yang terakhir, seakan-akan adalah sholat perpisahan dia, sehingga sholat ini adalah sholat terakhir untuk dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta fi sholatik fasalli sholatam wadi." Kalau kalian mengerjakan sholat, maka sholatlah seakan-akan ini adalah sholat perpisahan, sholat terakhir untuk diri kita. Kita melihat bagaimana ketika seseorang itu divonis secara ilmu kedokteran bahwa umur dia tinggal seminggu, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Dia akan sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menangis-nangis, dia akan memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang sholat, kalau dia menyadari bahwa ini sholat terakhir buat dia, sholat perpisahan buat dia, maka dia akan sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang akan bisa khusyuk dalam sholatnya ketika dia memahami apa yang dia baca dalam sholatnya. Akhibati fillah, kita sudah lama sholat, tapi pernahkah kita memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha?" Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau memahami ayat Al-Quran, ataukah hati kalian sudah mati, sudah tertutup? Maka akibati fillah, kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita belajar memahami bacaan Al-Fatihah kita, belajar memahami bacaan rukuk kita, bacaan sujud kita, sehingga kita tahu apa sebenarnya yang sedang kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat diri kita khusyuk. Kemudian yang keempat, seseorang akan bisa merasakan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia menghindari hal-hal yang membuatnya tidak khusyuk. Contohnya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La sholata bi hadratit ta'am." Tidak ada sholat bagi seseorang yang sudah dihidangkan makanan untuknya. Kalau makanan itu sudah dihidangkan dan kita sudah tidak bisa menahan untuk makan, dan kalau kita sholat yang ada adalah kepikiran dengan makanan itu menyebabkan kita tidak khusyuk, maka makan makanan tersebut adalah lebih utama dibandingkan sholat. Begitupun kata Nabi SAW, "Wala huwa yudafi'uhul bil aksaban." Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Ketika kita sudah merasakan untuk buang air kecil, atau kita hendak buang air besar, dan kita tidak bisa menahannya, maka buang hajat air besar maupun air kecil itu lebih utama dibandingkan sholat. Karena kalau kita sholat, kita tidak bisa khusyuk, kita tidak bisa fokus, karena kita sedang menahan untuk buang air besar maupun buang air kecil.
Maka yang keempat, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat kita, yaitu mengutamakan makan, mengutamakan buang hajat, supaya tidak terfikirkan ketika kita sedang mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima, seseorang akan bisa fokus, akan bisa khusyuk dalam sholatnya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekhusyuan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencabut kekhusyuan di dalam hati kita. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepada hati kita hati yang khusyuk dan melindungi kita dari sesuatu yang menyebabkan ketidakkhusyuan hati kita. Apa? Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang rakus, yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Itulah akhirati filah, tips-tips agar kita bisa khusyuk pada saat kita mengerjakan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam mengerjakan sholat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.